Firman, terapi sapu puntung dan ramuan jamu India. Pada episode kali ini kita akan sama-sama belajar membuat nasi goreng vegetarian dengan dasar teori pergerakan 5 unsur dan keseimbangan energi. Pertama-tama kita akan siapkan bahan-bahannya. Seperti yang pernah saya jelaskan pada episode pertama, bahwa di dalam organ internal tubuh manusia terdapat 12 organ yang dibagi menjadi 5 unsur, dan setiap organ itu membutuhkan nutrisi yang berbeda sesuai dengan unsurnya. Sebagai contoh, misalnya ini, sebagai contoh seledri. Seledri ini memiliki rasa pahit atau sepet. Ini akan menutrisi organ dengan elemen api, yaitu jantung dan usus kecil, teri pemanas, dan perikardium. Rasa sepet yang lain yang bisa menutrisi elemen api yang organnya tadi saya sebutkan, itu contoh lainnya seperti nanti kopi, kemudian ginseng, ataupun nanti jamur. Saya akan pakai juga gochujang. Ini fragmentasi cabai produk Korea juga. Semuanya terfragmentasi sehingga rasanya pedas, kecut, dan kecut gurih. Sebelum kita mulai memasak, karena nanti saya memasaknya akan menggunakan step pergerakan 5 unsur, maka harus diurutkan sesuai dengan salah satu hukum pergerakan 5 unsur, yaitu api. Nanti ada api ya, ini dipanaskan, ini unsurnya api, menghidupi tanah. Tanah itu nanti nasi, jagung, dan wortel. Kemudian tanah menghidupi logam, nanti merica, kemudian bawang bombay, cabai. Terus logam menghidupi air. Jadi nanti kalau air yang tadi saya katakan yang rasanya asin, garam organik, kemudian kecap kikoman, dan bumbu masak jamur. Kemudian air menghidupi kayu dengan rasa asam. Nanti kita akan pakai samjang sama gochujang. Jadi nanti akan diurutkan prosesnya, sehingga nanti untuk memudahkan memasak harus urut. Minyak ini unsurnya tanah. Jadi setelah api, kemudian unsur tanah. Unsur logam, kemudian unsur air asin, kemudian unsur kayu kedut. Kemudian setelah unsur kayu kecut, kemudian kembali lagi ke api, ke seledri, unsurnya api. Jadi seperti ini kita urutkan. Ini kalau kita lihat kan banyak unsur tanahnya, otomatis ini akan memberikan nutrisi atau tonifikasi pada organ limpa, lambung. Jadi nanti keluhan-keluhan yang dapat diatasi dengan makanan ini seperti kembung, tidak nafsu makan, konstipasi, rasa mual, itu bisa pakai makanan ini. Tapi nanti pada kasus tertentu, misalnya kayak hipertensi, asam urat, batu bedu, nanti kita bisa gunakan porsi jagung yang lebih banyak. Kemudian kalau untuk kasus lemah latih lesu, terus sedang demam, tidak bisa BAB, nanti porsinya wortel lebih banyak dari jagungnya. Jadi nanti porsinya diatur sesuai dengan keluhannya. Kalau ini
Kobis. Kobis ini punya manfaat untuk mengatasi panas lambung dengan gejala gusinya sering berdarah, nafsu makannya berlebih. Makanya kalau orang jualan nasi goreng kan masih ada kobisnya ya. Soalnya untuk menetralisir panas dari makanan yang akan meningkatkan nafsu makan dan bisa menyebabkan gusi berdarah. Atau orang bilang panas dalam. Masuk ke elemen api, kita panaskan penggorengan. Kemudian kita tuangkan minyaknya. Ini minyak beras, kita nggak pakai minyak sawit. Jadi kita pakainya minyak beras supaya lebih sehat, antioksidannya lebih tinggi. Setelah itu kita masukkan elemen logam ya. Apinya kecilkan dulu. Kita ramu elemen air. Ini untuk 2 porsi nasi ya. Sendoknya ini 1/8 ya. Ini elemen air. Kalau logam ini kita siapkan dulu. Satu sendok ya, merica. Nanti kalau sudah tercium bau harum dari bawang bombaynya, kita masukkan elemen air yang tadi saya buat tadi, sudah saya campur dengan air. Kita masukkan seperti ini. Kemudian samjang, elemen kayu ya. Ini kira-kira segini. Satu sendok tadi ya 1/8 sendok teh ya. Kemudian kita masukkan elemen api, jamur. Kalau mulai lengket kita tambahin air sedikit bisa. Setelah elemen api masuk, kita masuk ke elemen tanah lagi. Kita mulai dari yang keras, wortel. Porsinya nanti yang jelas nasi sama sayuran harus sama banyak ya perbandingannya, sehingga makanannya bisa berkhasiat. Kalau mulai lengket, tambahin air.
elemen tanah lagi, nasi putih. Kita kasih beri sampai sedikit, karena itu elemen air. Gochujang, elemen kayu. Dan terakhir elemen api lagi. Seledri. Manusia masih sekepal, saya kira sekepal ya. Jadi kira-kira kalau nasi gorengnya itu 2 kepal ya. Kalau misalnya ada gusi berdarah atau nafsu makan berlebih, bisa tambahin kopis. Terima kasih atas perhatiannya. Bila pemirsa tertarik untuk melihat konten-konten saya berikutnya mengenai masakan sehat, terapi resep dan ramuan jamu, pemirsa bisa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya. Dan kemudian apabila pemirsa mau berkonsultasi tentang makanan ini, pemirsa bisa tuliskan di kolom komentarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. 1 sendok ya, merica.